Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Wahlul 'uqdatan min lisanihi yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama, syukur yang tak terhingga senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir di rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kehadiran kita di rumah Allah merupakan suatu perjuangan yang cukup dahsyat. Mulai dari bangun tadi subuh sampai kita di masjid pada saat sekarang ini. Kemudian selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, salat fardu subuh yang sangat kita muliakan. Pada pagi hari ini kita coba lihat sekilas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita jadikan sebagai landasan bagi kita untuk mengisi acara kultum kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? May ya'khuzu anni haula'i kalimatin. Kata Abu Hurairah di dalam hadis ini, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may ya'khuzu anni haula'i kalimatin faya'mal bihina aw yu'allimu man ya'mal bihina. Faqala Abu Hurairah, qultu anna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahaza biyadihi fa'adda khamsan. Ittaqil maharim takun ahbadan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah di dalam hadis ini? May ya'khuzu anni haula'i kalimatin. Siapa di antara kamu, kata Rasul, may ya'khuzu anni, siapa di antara kalian yang mau mengambil beberapa nasihat dariku. Ya'khuzu anni haula'i kalimah, yang mau mengambil beberapa kalimat, mengambil beberapa nasihat dariku, faya'mal bihina, dan nasihat itu nanti kamu bisa untuk mengamalkan, didengarkan, kemudian diamalkan, au ya'lamuna bihina,
atau lebih dari itu diajarkan kepada orang lain. Pada suatu waktu yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibu, Pak, pernah menawarkan kepada sahabat yang ada di mongko Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, siapa yang mau mengambil nasihat dariku, mengambil ilmu dariku, kemudian tidak saja sekedar diambil begitu saja, tetapi diamalkan, kemudian diajarkan kepada orang lain. Faqalat, lalu Abu Hurairah berkata, ana ya Rasulullah, ambuh ommo ya Rasul, untuk mengambil pesan, mengambil nasihat darimu. Kemudian dia ambil tangan Abu Hurairah, kemudian duduk di bawah, duduk di samping Rasulullah, kemudian Rasul fa'ada khamsan, kemudian Rasul menyebutkan beberapa nasihat. Salah satu dari nasihat itu apa kata Rasulullah kepada Abu Hurairah? Wahai Abu Hurairah, ittaqil maharim takun a'badan nas. Wahai Abu Hurairah, ittaqil maharim, peliharalah, jagalah dirimu, jagalah anggota tubuhmu, jagalah badanmu, jagalah fisikmu. Ittaqil maharim, peliharalah dirimu dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari segala yang Allah haramkan. Kalau kamu bisa memelihara dirimu, anggota tubuhmu dari hal yang diharamkan oleh Allah, takun a'badan nas, maka kamu akan meninggi tingkat kepatuhan, orang-orang yang tinggi tingkat ketaatan, orang-orang yang tinggi tingkat pengabdian kepada Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kalau wak lihat potongan hadis kok, orang yang bertakwa, orang yang tinggi itu tingkat ketaatan kepada Allah. Satu sisi orang yang mampu menjalankan perintah Allah, mampunya melakukan sholat. Kok sholat berjamaah kok puncak, tinggi, dia mampu melewati itu. Mampu melakukan perintah Allah. Pemahaman kita biasanya onde taat nyonya deh. Tiuk wakotu nyo ka masoci. Satiuk kalau rumah nyo paliago dirinya, nyo paliago auratmu. Taat. Rajin nyo puasa Jumat, puasa Senin Kamis. Rajin nyo puasa Yaumil Bid. Emang itu orang yang taat. Tapi satu sisi dari hadis itu dikecen ibu, pak, itu yang kita sebontek itu baru separuh tingkat pengabdian, tingkat ketaatan seorang hamba itu kepada Allah. Yang separuhnya di mana taknya?
Ketika kita mampu diri kita menjaga dari hal yang diharamkan oleh Allah, takun abadan nas. Saparolai kita lengkapkan mampu memelihara diri dari hal yang diharamkan oleh Allah. Itu yang enggak boleh. Kalau kamu soji, boleh. Tetapi implementasi dari itu tuh yang agak boleh. Lalu mana anggota tubuh kita yang disebutkan ittaqil maharim, pelihara dirimu dari hal yang diharamkan oleh Allah itu mulai dari mana? Dari lintasan pikiran. Kenapa? Awalnya kita melakukan sesuatu diawali lintasan kepala. Kalaulah buah pikiran kita kotor, maka perbuatan akan kotor. Maka para ulama kalau wak colik buku ada wadawa itu Ibnu Qayyim, lintasan pikiran ada khairi, ada lintasan pikiran rahmaniyah, sataniyah, wa nafsuniyah. Ada lintasan pikiran buruk, jaik, ada yang seperti mimpi. Berawal segala sesuatu dari lintasan pikiran. Kalau kodoklah pikiran kowe, mamikian pikiran licik, ingin orang lain susah, ingin orang lain sengsara, iko tamasuk lunta jago dari pikiran yang haram. Ketika ditanya, istahyu minallah hakul haya, malulah kamu kepada Allah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, inni nastahyu minallah hakul haya. Ambolah malu kepada Allah. Hakul haya, sebenar-benar malu. Apa kata Rasulullah? Wala zakka. Bukan itu yang ambo maksud orang yang malu itu. Bukan malu dilihat orang-orang lain, bukan malu di bibir, bukan malu di lisan, tetapi apakah orang yang malu itu anta fazara syawamawa'a, mampu dia menjaga lintasan pikirannya itu dari yang haram. Maka dikatakan ittaqil maharim, peliharalah dirimu. Dari mana mulainya menjaga diri dari yang haram nih? Berawal dari pikiran. Satu, nanya ke bawah. Aleh, orang-orang yang ittaqil maharim, orang yang mampu memelihara diri dari yang haram itu mana? Kok namboge? Kalaulah kita ulun mampu kita ghadul basar, menundukkan pandangan, berpedoman kita kepada hadis Nabi kowe, ulun kita orang yang tinggi tingkat pengabdian, tingkat ketaatan kita kepada Allah. Bila ketika kita belum mampu memelihara pandangan mata kita. Jian nampal yang bori hari kini terhadap anak-anak kita adalah tidak saja bagi anak-anak kita, bagi ibu bapak ujian yang paling bori. Kalau di rumah, kalau TV bisa kita nyogodang layarnya. Kalau kita tonton yang tidak elok, bisa dicolik dari keluarga lain.
Tetapi kalau iko di tangan kita, mendokek je orang sama kita, bisa dialien. Di pertanyaan, mampu tak kita memelihara diri kita dari hal yang diharamkan oleh Allah yang berkaitan dengan mata? Apalagi ibu-ibu yang punya anak sekolah hari kini, diagian HP samonyo. Awak ibu awak coli hari kini pak, di tompek-tompek tertentu anak-anak kita barombong-rombong pe manganyo, pe main game online. Rusak pak generasi hari kini. Anak SD, jangan anak SMP, anak SD tontonannya hari kini adalah film porno. Kadang-kadang pak anak kita ambo merasakan anak kita ketika diambil apa samonyo, labuwe kesepakatan samonyo, ketika diambil melawan anak sama kita. Makosik kita ibu pak, apalagi anak-anak yang masih perkembangan dari anak SD sampai SMP tu masih usia perkembangan. Ambo berharap kepada kita, tolonglah HP sama anak kita. Kalau ingin generasi kita, ingin generasi sehat bu, tolonglah HP, jangan HP lolok samonyo. Tahu bu HP lolok samonyo? HP di kamarnya. Biarlah kita dimusuhan di anak kita. Kan lolok ni rahasia dulu. Ibu, pak, kodok disampaikan, buwe lah kesepakatan ju anak kita kalau kan belajar daring je. Bila nak punya pakai HP, tonton wakotu ju anak kita pakai HP ni. Agak 2 jam, agak 3 jam semuanya. Kalau tu tarik sudah tu lihat. Melawannya Ustaz. Iyo mau nak melawan hari kini. Diambil anak ketik aja bu melawannya. Yang efeknya untuk inyo yang paling dahsyat adalah baginya adalah ketika nyolah di kamar nanti pintunya kunci, nyo buka akses-akses yang tidak layak samonyo. Yang akan timbul samonyo, daya ingat anak kita akan hancur nanti. Ndak omu masuk dalam ilmu itu masuk dalam kapalonyo. Tak masuk kita. Kalaulah tayangan yang tidak elok kita tonton. Wak cali ibu pak, dari uraian dari buku Ad-Dawa wad-Dawa itu ada sekitar 50 dampak dosa itu di dalam kehidupan. Salah satu adalah tidak maunya lengket ilmu di dalam kapalo. Kalaulah lengket ilmu di dalam kapalo kita, maka ilmu itu tidak akan mendatangkan buah dan manfaat. Batahun kita manongan pengajian, batahun kita manongan ceramah. Tetapi kalau perbuatan maksiat yang menyangkut dengan yang tadi kita lakukan, ilmu itu tidak akan lengket dalam kepala kita. Iko yang terjadi di anak kita, anak kita. Dak ilmu tu masuk ke kepala. Apalagi kok sempat inyo nanti membuka akses film-film porno. Kalau lah di kamar suyang, yang kata jadi leh. Hilang goli dek gelip ya. Ibu, pak, semangat ibadahnya akan kurang, semangat belajarnya akan kurang, timbullah generasi-generasi rusak. Untuk dunia,
Untuk akhirat kita bukan tanggung-tanggung. Apalagi kita yang lah rajin kama soji, a'lama a'wama min ummati. Kata Rasulullah, aku akan memprediksikan akan datang suatu waktu dengan umatku nanti. Bagaimana dia itu diuji dengan ujian yang dahsyat. Walaupun dia ahli ibadah, banyak amal solehnya, amsalu jibalu tihamal bido, lebih besar, lebih tinggi amal solehnya itu dari bukit Tihama. Tapi bahannya, iza khallau bimarihimallah intahaku. Pahala yang dia kumpulkan pagi petang, sholat berjamaah, baca Al-Quran, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu habba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, hilang, tidak bisa menolong pahala kebaikan yang kita lakukan itu, tidak bisa mengundang rahmat Allah. Kenapa? Habba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan. Salah satunya adalah ketaatan kita itu tidak kompleks. Ketaatan kita itu hanya di depan orang banyak. Akan tetapi ketika sulang berubah ketaatan kita itu. Patuh hanya di dalam masoji. Di luar masoji deh lata buka jilbab. Ambo usul ke ibu-ibu. Usul ke ibu-ibu. Usul ambo. Bagi ibu-ibu ambo nan rajin ke masoji. Kok dape ibu, kok dape pakai kaos kaki lah ibu. Kenapa? Katiko bu naki janjang tu beko. 1, 2 naki janjang. Nanya nak tangga, kira-kira nampak enggak boti awak? Boti aurat enggak? Aurat enggak? Aurat. Dicolik dek apa-apa. Syukurlah beko ibu-ibu nan 50 tahun yang kan colik-colik. Apa-apa? Semua tu orang yang enggak srek deh. Kira-kira dapat dosa nak kita di situ? Dapat. Ibu lah rajin beribadah. Di ketika solat lah rapi tutup aurat ibu. Tetapi kita coli enjuolah ketika sesudah solat. Boti kita sanampak maaf bicara tarangsang orang lain deh ibu. Tarangsang laki-laki deh. Tu ibu yang nanggung dosa. Apalah ya pak deh beko dak babini le deh. Lalamunyo dak basobok jo bini. Naki janjang ibu di mungko beko atau situ ibu beko nampak boti lamu lengket dalam ingatan apa-apa. Maaf bicara, buat dosa apa de gara-gara mencoli aurat ibu. Sian akan jadi dapat dosanya deh. Itu ambo sarankan kepada ibu, sarankan kepada ibu ambo, kalau bisa ibu pakai kaos lah. Apalagi ibu-ibu yang namanya yang agak muda-muda pakai kaos lah. Kamilah tu urak doang mencoli usah aduh je nama mencoli kayaknya. Ibu pengen cari pahala, kita pengen ngumpul pahala, tetapi yang kita dapat beko dosa. Okey, minum yang disediakan oleh TKM. Jadi kita sampaikan cie dulu. Ittaqil maharim takun ang badan nas. Nya 25 poin dulu atau sampaikan cie. Peliharalah dirimu dari hal yang diharamkan oleh Allah. Takun ang badan nas. Termasuk kau. Peliharalah dirimu dari hal yang diharamkan oleh Allah, maka kamu termasuk orang yang tinggi pengabdian. Termasuk masalah aurat ya. Kalau ingin kita dikatakan orang-orang yang tinggi tingkat ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.